Iman itu kalau kita bicara ini saya lompat-lompat sana sini aja. Jadi iman itu ya salah satu yang menyebabkan lemahnya iman itu adalah terlalu banyak makan. Maka mulai sekarang kalau boleh saya sarankan kepada ibu-ibu sekalian ya yang sudah jelang 50 tahun ini, salah satu cara untuk meremajakan sel adalah jangan terlalu banyak makan, tapi Anda mulai praktekkan. Ada ilmunya nih, ada ilmunya yaitu makan tuh cuma sekali sehari cukup. Satu kali sehari cukup. Ya. Yang Anda perlu kuatkan adalah atau mungkin Anda perlu pelajari adalah bagaimana makan sekali sehari itu sudah menguatkan badan Anda, mencukupi kebutuhan kalori, dan yang membuat tubuh Anda terus terdetoks. Bagaimana cara pola pikirnya yang kita bisa jelaskan? Atau mungkin saya bisa jelaskan. Jadi gini, tubuh kita, ibu-ibu sekalian, itu punya bahan bakar, ya, bahan bakar untuk bergerak untuk sebagai energi. Maka bahan bakar yang biasa kita pakai namanya glukosa, gula. Nah, itu sebabnya kita kan lagi puasa, energinya kurang karena kita nggak makan, maka Nabi SAW mengajarkan kita makan kurma. Kalau nggak ada kurma, bahan bakar berikutnya adalah air, gitu kan. Nah, kita lihat ke badan kita. Jadi badan kita ini sebenarnya ada ibarat kata bahan bakar utamanya, ada bahan bakar cadangan. Nah, bahan bakar utamanya adalah gula tadi. Kalau gulanya masuk terus segala macam, ya masuk dalam tubuh kita dalam bentuk asupan makanan, maka dia akan sangat berenergi badannya. Tapi kalau gula tadi sudah terlalu banyak numpuk di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, maka gula tadi akan berubah menjadi lemak. Seperti itu polanya. Nah, sekarang sebenarnya kalau saya kembalikan ke konsep makan sekali sehari atau mungkin makannya nggak sering-sering tapi berkualitas, itu kita bisa mengatur pola makan tadi dengan konsep Nabi kita alaihi salatu wasallam, yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara kita menggunakan bahan bakar cadangan tadi untuk dipakai juga menjadi bahan bakar utama. Kayak gimana cara? Contoh, hitungnya begini. Kalau kita makan sekali sehari atau mungkin makan kebutuhan kalori orang dewasa sehari, kurang lebih sekitar 2.000-an kalori lah. 2.000-an kalori satu hari, atau ada mengatakan 2.200, ya more less lah 2.000-an, katakanlah begitu. Nah, supaya kalori yang ada itu atau mungkin bahan bakar yang ada tadi itu bisa dipakai, maka jangan makan dengan porsi yang membuat kita sudah cukup. Artinya, makanlah dengan porsi yang membuat kita masih merasa sedikit lapar. Nah, kalau sedikit lapar itu muncul, ibu-ibu sekalian, maka otomatis bahan bakar yang kita akan pakai itu nanti diambil dari lemak. Mudah-mudahan jelas ya. Jelas nggak nih? Kalau nggak jelas, ngangguk-ngangguk aja dulu, pura-pura paham, nanti pura-pura jelas, nanti jelas sendiri, insya Allah. Jadi, ngangguk-ngangguk aja lah, nggak apa-apa. Biar pembicaranya senang gitu kan, muridnya paham. Jadi salah satu tekniknya emang ngangguk-ngangguk. Oh iya, tadi ngomong apa ya, saya nggak paham tuh. Yang penting ngangguk aja. Jadi ibu-ibu sekalian, ilustrasinya begini. Ya. Jadi kalau Anda sekarang mau menilai ya, kalau Anda mau menilai eh, apa ya, Anda punya bahan bakar cadangan yang banyak, itu taunya dari mana? Dari lipatan paha, lipatan perut ya. Kalau laki-laki ya biasanya kan menumpuknya di perut. Menumpuk, jangan dipegang dulu sekarang, nanti aja pegangnya, lihat perutnya nanti ya. Jadi lihat perut ya, jadi perut itu banyak lipatannya, banyak tumpukannya, nah, berarti Anda punya banyak bahan bakar cadangan nggak kepake gitu kan. Dan ingat, ini yang jadi masalah. Yang ibu-ibu sekarang yang maaf yang sudah berusia, alhamdulillah ya, ala kulli hal ya, masya Allah, udah menjelang 50 tahun kayak begini. Saya mau tanya kepada ibu moderator, ibu siapa nih? Ibu Lisa. Nah, Ibu Lisa inget nggak dulu waktu menstruasi pertama kali umur berapa? Kelas 3 SMP. Sekarang anak-anak perempuan umur berapa menstruasi? SD udah mens loh. Ini ya sudah, alhamdulillah, makasih Bu ya jawabannya. Jadi menstruasi itu pada wanita
itu indikator yang sangat-sangat baik untuk menentukan tingkat kesehatannya. Jadi, wanita, sering saya sampaikan, wanita itu standar menstruasinya 15 tahun kurang lebih. Ya. Jadi, kalau dia menstruasinya lebih awal, tadi Ibu Lisa mengatakan menstruasinya itu pada usia SD sekarang gitu kan, itu berarti menopause-nya juga akan lebih awal. Kalau menstruasi lebih awal, menopause lebih awal, otomatis kualitas selnya tidak akan baik. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya, kenapa bisa kayak begitu? Karena yang dimakan sudah bukan lagi makanan yang bisa membuat sel-selnya itu bisa aktif, tapi justru malah makin melemah akibat banyaknya makanan olahan, makanan apa segala macam. Zamannya Ibu Lisa, saya sangat yakin nggak banyak pizza, nggak banyak ayam goreng cepat saji. Betul nggak, Bu? Betul. Akhirnya apa? Akhirnya jadwal ya paling bahasa saya itu jadwal menstruasi itu sudah sesuai dengan jadwal yang benar karena memang mengikuti pola makan orang tua. Ya, dan zaman itu kan nggak banyak kayak sekarang yang kita ya saya katakan kita lah manusia kayak sekarang ini eh, manusia modern lah gitu kan ya akhirnya banyak makanan numpuk di kulkas. Terus ibu zaman dulu kalau saya boleh tebak-tebak sedikit gitu kan banyak interaksi dengan tanah, makanan nggak banyak di freezer, nggak banyak di chiller, ya kan? Akibatnya apa? Nah, tubuh kita berinteraksi dengan bakteri ya. Karena zaman dulu makan ya makan habiskan. Habis itu kalau mau makan lagi dimasak, bukan di kayak sekarang di frozen, kan gitu kan? Nah, makanan-makanan frozen itu, ibu-ibu sekalian, salah satu makanan yang melemahkan sistem tubuh, sistem imun kalau boleh saya katakan, kalau terus-menerus dikonsumsi. Maka zaman dulu kalau orang tua kita makan ya masak pagi, siang habis, nanti malam memasak lagi, begitu polanya, sama kayak saya, gitu kan? Karena nggak banyak kayak sekarang berlebihan dalam urusan makanan yang zaman sekarang, ya akhirnya gini Bu, memahami itu begini. Sel tubuh kita itu berpasangan. Sel tubuh kita ya, semua berpasangan. Ya ada proton, ada neutron gitu, elektron mungkin pernah dengar istilah itu kan. Nah, mereka ini bisa apa tuh namanya bisa terpisah. Ya, bisa terpisah. Apa yang membuat mereka terpisah yang akhirnya menjadi radikal bebas? Pemisahan mereka yang paling utama itu disebabkan karena ininya orang, perasaan jiwa hati. Maka saya katakan bagi Anda yang usia maaf sudah 50 tahunan ya, kurang lebih lah kayak begitu tuh, sudah saatnya untuk tidak banyak lagi ya mengurusi hal-hal yang remeh-temeh yang membuat karena suatu hal kecil selnya berubah jadi radikal bebas. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, tidak nyaman, udah istighfar saja, ya, minta sama Allah diganti, selesai, nggak usah diperpanjang, gitu loh. Kalau itu diperpanjang, saya katakan agingnya sel itu, penuaan pada sel itu akan cepat sekali, ya. Gara-gara mungkin kalau bahasa keren itu stres ya, kalau bahasa lain itu pikiran, emosi yang berlebihan itu akhirnya apa? Lama-lama dia pisah semua. Akhirnya apa? Kanker pun bisa terjadi. Jadi jangan pikir urusan perasaan itu tidak ada hubungan sama kanker, sangat ada, Bu. Ya, apalagi wanita. Nah, tadi kita kembali ke tadi wanita perempuan-perempuan yang wanita-wanita ya sekarang yang mulai menstruasinya lebih awal, maka biasanya kalau sudah menstruasinya bermasalah, maka akan menjadi gerbang selanjutnya untuk penyakit-penyakit yang lain seperti tumor, kanker, gangguan menstruasi, fertilitas, kesuburan, kayak begitu. Jadi kalau sekarang Anda punya anak-anak yang sudah menstruasinya bermasalah, coba kendalikan, perbaiki makanan di rumah. Sebab anak kayak begitu kalau sudah menstruasi bermasalah, punya potensi, waliyauzubillah kita berdoa semoga tidak, punya potensi untuk kena penyakit-penyakit yang lain. Itu sebabnya yang datang, atau mungkin bukan datang sih, yang konsul ke saya, mungkin online segala macam yang sempat saya balas itu tuh, masalah sebagian besar mereka tuh PCO, Polycystic Ovary Syndrome, menstruasi bermasalah. Kenapa? Karena yang jadi masalah itu banyak orang nggak ngerti bahwa masalah hormon pada wanita itu sangat dominan. Wanita, Anda ya, karena wanita itu berpikir, memutuskan sesuatu itu pakai perasaan, bukan pakai logika. Begitu sunatullahnya. Itu nggak usah dibantah. Oleh sebab itu, penyakit yang berurusan dengan wanita pun kebanyakan penyakit yang berhubungan dengan hormon.
Kan begitu. Maka pilihannya dua, kendalikan perasaan tadi, kendalikan emosi tadi, atau supply tubuhnya dengan bahan baku atau bahan bakar hormon, yaitu lemak-lemak yang baik. Nah sekarang masalahnya apa? Kenapa anak-anak katakanlah sudah mulai bermasalah di menstruasinya tadi? Ya, nanti hubungan sama Anda para jelita-jelita ini ya, hubungannya sama Anda kenapa? Berhubungan karena nanti urusan sama hormon. Ya, karena gula yang masuk sudah gula yang bermasalah. Akhirnya numpuklah jadi lemak yang tidak baik dalam tubuhnya. Ya, ada kita mengenal ada lemak baik, ada lemak tidak baik, lemak baik, lemak tidak baik. Karena ada yang namanya lemak tak jenuh yang kita sebut sebagai lemak baik, ada lemak jenuh yang kita sebenarnya bagus juga. Cuman kalau kebanyakan lemak jenuh nggak bagus buat badan. Ya, lemak jenuh itu dari apa contohnya? Bukan hanya lemak jenuh, tapi lemak yang sudah teroksidasi, lemak trans kita bilangnya begitu. Ya, yang berasal dari minyak-minyak goreng seperti itu. Nah,